Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama pelajaran ibu, pelajaran sarana prasarana. Kita ketemu di bab yang kemarin ya, bab 2 tentang pengadaan sarana dan prasarana. Kalau yang kemarin kita udah ngebahas 4 poin penting ya dari pengadaan sarana prasarana, karena di bab 2 ini kita ada 4 poin, ada 8 poin, makanya kemarin ibu bagi menjadi dua kali pertemuan. Nah, sekarang kita flashback dulu, kita flashback materi yang kemarin sudah kita pelajari. Kemarin kita belajar tentang pengertian, jenis, tujuan, dan prinsip dari pengadaan sarana dan prasarana. Kalau pengertiannya kemarin, pengadaan sarana prasarana itu adalah tahapan kedua setelah dibuatnya sebuah perencanaan yang sebelumnya sudah kita bahas di bab yang pertama ya, atau kompetensi dasar yang pertama. Untuk jenis-jenisnya kita kan kemarin sudah belajar juga jenis pengadaan sarana prasarana itu mulai dari pembelian sampai dengan penerimaan hibah dan lain sebagainya gitu. Terus kita udah belajar tujuannya juga serta berapa prinsip pengadaan sarana dan prasarana. Nah, sekarang kita masuk ke poin kelima, yaitu pihak-pihak yang terkait di proses pengadaan sarana dan prasarana. Nah, kita langsung masuk ke materinya. Di sini ada 5 pihak yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Untuk lembaga yang pertama ini adalah lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah atau disingkat menjadi LKPP. LKPP ini sebenarnya dia diatur dan tugasnya itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Nah, ini peraturan khusus yang dibuat oleh lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah ya, atau singkatannya adalah LKPP. Yang kedua, ada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran ya. Nih, yang kedua yang ini, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, PA dan KPA. Nah, PA dan KPA ini dia yang tugasnya adalah instansi yang membuka pengadaan barang serta jasa. Misalnya si pengguna anggaran oleh kementerian, oleh BUMN, nah itu dipimpin oleh PA atau KPA itu ya. Jadi tanggung jawab penuhnya pengeluaran atas anggaran pengadaan barang serta jasa itu diatur atau diurus oleh PA dan KPA. Untuk yang selanjutnya ada PPK. Nah, PPK ini diatur dalam pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dia mengatur tentang PPK ya, atau pejabat pembuat komitmen ya. Jadi sama pemerintah sudah disediakan pejabat khusus untuk membuat komitmen. Nah, kalau ini bukan hanya komitmen yang PHP ya, bukan ya. Jadi dia membuat perencanaan, surat menyurat, penandatanganan kontrak dan lain sebagainya. Jadi dia yang mengatur atau mengurus tentang perjanjian dengan orang lain gitu loh ya. Terus yang selanjutnya ada unit layanan pengadaan atau ULP. Nah, ULP ini dibentuk oleh instansi pemerintah untuk pemberi lowongan pengadaan barang dan jasa kepada pihak yang akan terlibat langsung dalam proses pengadaan tersebut. Jadi dia yang ngatur nanti barangkali ada orang lain yang membutuhkan barang dan jasanya gitu. Nah, dia yang melayaninya gitu ya, unit layanan pengadaan atau ULP. Yang selanjutnya ada panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan atau PPHP ya, bukan PHP pemberi harapan palsu, bukan, tapi penerima hasil pekerjaan ya. Nah, dia
tugasnya adalah untuk menerima hasil pekerjaan dari orang lain. Jadi pekerjaan yang dimaksudnya itu adalah pekerjaan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi mereka menerima hasilnya, menerima laporannya gitu ya, dan diperiksa gitu, terus ditandatangani dan dibuatlah berita acara atas pengadaan barang tersebut gitu. Yang terakhir ada penyedia barang dan jasa, rekanan atau kontraktor. Jadi dia yang menyediakannya, yang menyediakan barang serta jasanya. Jadi kalau misalnya kita butuh nih butuh butuh barang, nah kita minta ke dia gitu ya. Nah, itu tadi beberapa pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa. Nanti kalaupun misalnya kalian masih belum paham nih soal pembahasan Ibu, kalian boleh langsung japri ataupun di grup nanti ya, di grup WhatsApp. Kalian boleh minta materinya yang langsung ada di buku. Jadi nanti akan Ibu fotokan. Tapi buat yang mau aja ya, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke tata cara atau metode. Nah, di tata cara atau metode ini tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Di sini ada 5 cara yang bisa kita gunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa. Yang pertama ada pelelangan, yang kedua ada penunjukan langsung, yang ketiga ada pengadaan langsung ya. Yang keempatnya ada kontes dan yang kelimanya ada swakelola. Di sini udah ada pengertiannya ya, lengkap. Nah, Ibu akan bahas secara singkat. Pelelangan itu jadi proses di mana kita itu kita ULP atau lembaga kerja yang tadi sudah kita bahas di awal, dia menyediakan barang ya, menyediakan barang ataupun jasa yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang yang memenuhi syarat. Nah, pelelangan juga di sini ada pelelangan, ada 3 jenis, ada pelelangan umum, sederhana dan terbatas. Kalau pelelangan umum ini yang biasa kita gunakan. Jadi sistem lelang tuh sistem yang emang kita misalnya ada barang nih, terus harga minimalnya berapa gitu, nanti ditawar sampai nemu hasil akhirnya berapa gitu ya. Itu mode pelelangan. Nah, itu pelelangan umum. Kalau yang pelelangan sederhana ya, pelelangan sederhana ini biasanya nggak kompleks dan dia nilainya sampai dengan 5 juta. Jadi nominal akhirnya itu 5 juta gitu. Itu yang sederhana. Kalau pelelangan terbatas ini biasanya jumlah penyedianya itu sedikit gitu, dan prosesnya juga cukup rumit gitu ya. Itu tadi beberapa proses pelelangan. Jadi kita bisa mendapatkan barang ataupun jasa yang kita butuhkan dari mode pelelangan ini gitu ya. Yang kedua ada penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung ini sebenarnya diatur di dalam peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012. Di sini dijelaskan tentang penunjukan langsung. Intinya penunjukan langsung ini pemilihan secara langsung penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk gitu satu penyedia barang dan jasanya. Misalnya kamu mau beli kursi, udahlah beli kursi mah ke si itu aja, misalnya ke Bu Ani aja gitu kan, udah di dia aja, dia yang langsung bertanggung jawab untuk proses pengadaannya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari segi pengadaan yang ada di pemerintahan, jelas tadi ya sudah ada peraturannya yang udah Ibu sebutkan tadi di awal. Nah, jadi untuk kalian, Ibu ulangi ya, untuk kalian yang memang nantinya mau materi dari Ibu, silakan kalian jangan japri deh, kalian boleh chat di grup yang Sarpras ya, grup WA. Nanti akan Ibu kirimkan materinya di sana gitu. Jadi dipotokan materi lebih lengkapnya. Nah, terus yang selanjutnya ada pengadaan langsung. Kalau tadi penunjukan langsung, sekarang ada pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung ini dia
pengadaan barang atau jasa secara langsung kepada penyedia barang tanpa melalui proses pelelangan ataupun seleksi. Jadi ya kita langsung aja gitu, kayak tadi ya, penunjukan langsung mah kita menunjuk langsung satu orang untuk membuat atau proses pengadaannya langsung ditunjuk ke dia. Kalau pengadaan langsung kita langsung ke tokonya gitu, atau langsung ke satu lembaganya gitu ya. Ini juga dia punya beberapa kriteria khusus. Jadi untuk pengadaan langsung ini ada nilai yang minimalnya atau maksimalnya itu sampai dengan 200 juta rupiah gitu ya. Jadi dia emang nggak sedikit gitu ya, bukan nominal untuk yang kecil gitu. Nah itu untuk pengadaan langsung. Yang selanjutnya ada kontes. Jadi kontes ini ya namanya juga kontes ya. Kontes pasti kalian udah sedikit banyaknya sering mendengar kata kontes. Jadi kontes ini barang yang diperlombakan gitu ya, barang-barang tertentu yang dilombakan gitu, dan nanti dia akan dibeli gitu. Nah di kontes ini biasanya barang-barangnya dia nggak punya harga pasar. Jadi maksudnya nggak punya harga pasar tuh ya dia token harga sendiri gitu. Terus harganya juga nggak dapat ditetapkan gitu, jadi nggak bisa ada harga satuan gitu, jadi harus selosin sekodi gitu ya, istilahnya mah kayak gitu. Nah itu tadi kontes. Yang terakhir ada swakelola. Nah swakelola ini adalah pengadaan secara mandiri. Biasanya pengadaan secara mandiri ini dikhususkan sama lembaga itu sendiri gitu ya, lembaga itu sendiri, jadi nggak melibatkan orang lain. Di sini swakelola juga dia punya sistem sendiri yang memang khusus gitu, kriterianya khusus, gak bisa dilakukan oleh orang lain, dan memang dia sifatnya urgent gitu, jadi dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Ibu balik lagi, kalau misalnya kalian memang membutuhkan materi yang lebih lengkap, nanti kalian boleh chat di grup WhatsApp ya, grup WhatsApp sarana dan prasarana, nanti akan ibu fotokan semuanya gitu. Oke, itu tadi tentang tata cara dan metode penyediaan barang atau jasa. Jadi ada proses pelelangan di mana satu barang itu memang dilelang gitu ya harganya. Terus yang kedua ada penunjukan langsung, jadi kita menunjuk langsung metodenya. Terus yang selanjutnya ada pengadaan langsung yang memang kita menunjuk satu instansi gitu ya. Dan yang selanjutnya ada kontes, jadi ini kita membeli barang yang memang diperlombakan gitu. Dan yang terakhir ada swakelola. Nah swakelola ini proses yang memang dilakukan secara mandiri dan ini sifatnya urgent gitu ya, atau di keadaan-keadaan tertentu. Oke, tadi ada tata cara atau metode. Yang selanjutnya ada panitia. Nah panitia pengadaan ini sebenarnya nggak beda jauh kayak kamu kalau ngelamar kerja gitu ya. Ini adalah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi saat kamu menjadi panitia pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama di sini memiliki keahlian, jelas ya, harus punya kemampuan baik di bidang manajerial, terus teknis yang memadai, berpengalaman, dan persyaratan yang diminta oleh instansi. Jadi ini nggak beda jauh, panitia pengadaan dan penyedia barang atau jasa itu harus memiliki kriteria ini gitu. Yang selanjutnya keduanya memenuhi aturan menjalankan usaha seperti yang ditentukan oleh undang-undang gitu, menyangkut bentuk sama legalitas dari usahanya. Yang selanjutnya mempunyai kapasitas hukum mendatangani kontrak untuk proyek yang akan dikerjakan. Dan yang keempat, bebas dari keadaan pilot, pengawasan pengadilan, ataupun memiliki direksi yang tidak dalam proses hukum. Jadi ini proses penyedia si barang atau jasanya itu ya harus kondisinya legal gitu ya, nggak boleh dalam kondisi yang memang diawasi oleh pihak kepolisian atau pihak hukum. Yang terakhir memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Jadi minimal saat kita membuat proses pengadaan sarana dan prasarana, kita melihat si tokonya ini dia memenuhi aspek ini atau enggak gitu. Terus kalaupun misalnya kita mau membuat atau menentukan panitia pengadaan,
tadi Tea, kunci utamanya dia harus memiliki keahlian. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang panitia pengadaan serta penyedia barang dan jasa. Yang terakhir di sini ada etika. Nah, di etika ini saat kita hendak jadi saat kita mau mengadakan sarana dan prasarana, jelas kita harus melihat dulu etikanya seperti apa. Etika itu kan tindakan ya, budi pekerti, sikap kita. Nah, ini untuk etikanya itu diatur ya berpedoman pada pasal 7 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Nah, di sini ada 8 inti poin. Sebenarnya ini sama Ibu dipotong-potong ya, dipotong-potong jadi supaya lebih singkat aja gitu di PowerPoint-nya. Nanti Ibu kembali lagi akan selalu Ibu ingatkan kalau kalian membutuhkan materi yang lebih lengkapnya, kalian boleh langsung japri ke Ibu gitu ya. Punten. Jadi aduh, udah pengen cepet-cepet beres aja ini ya. Nah, yang pertama, etikanya itu kalian harus melaksanakan tugas secara tertib. Kalau tadi ya sebagai panitia, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, bekerja secara profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan informasi gitu ya. Jadi jangan ember. Terus harus dirahasiakan juga, mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, tidak saling memengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung yang berakibat pada terjadinya persaingan usaha. Jadi kita harus seimbang. Yang keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang sudah ditetapkan. Dan yang kelima, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung ataupun tidak langsung ya, supaya tadi mencegah adanya persaingan gitu ya, jadi bisa diomongan gitu. Oke, yang keenam, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Jadi jangan sampai nih poinnya sama ini ya korupsi gitu. Nah, yang ketujuhnya, menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang nih ya. Jadi jangan sampai kalian rumasa aku mah ada jabatannya tinggi gitu ya. Dan yang selanjutnya, tidak korupsi. Maksudnya ini nggak menerima, nggak menawarkan, terus nggak menjanjikan serta nggak memberi ataupun menerima hadiah, imbalan, komisi, terus lagi rabat dan apa saja bentuknya yang memang berbau seperti itu ya, berbau korupsi. Nah, itu tadi beberapa etika. Ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 7 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Kalian nanti boleh langsung mau buka ininya boleh, mau minta ke Ibu materinya juga boleh ya. Nah, teman-teman semua, berarti kita sudah selesai di sini untuk materi tentang pengadaan sarana dan prasarana. Ibu simpulkan untuk materi ini, materi kompetensi dasar kita yang kedua, pengadaan itu secara menurut KBBI-nya adalah proses, cara atau pembuatan mengadakan gitu ya. Jadi kemarin tahapan setelah perencanaan. Terus ada beberapa peraturan-peraturan yang memang sudah diatur untuk ini semua gitu ya. Tadi sudah kita bahas tentang pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan sarana prasarana, tata cara serta metodenya. Terus kita juga belajar menjadi panitia ataupun penyedia dari pengadaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhirnya kita juga belajar tentang etikanya harus seperti apa. Oke teman-teman, karena minggu kemarin kita nggak ada tugas, berarti Ibu akan berikan tugasnya di minggu sekarang. Nah, yang pertama, silahkan kalian tuliskan pengertian dari pengadaan menurut kamu ya. Jadi menurut kamu pengadaan itu apa sih gitu ya.
Yang kedua, tuliskan pendapat kamu tentang jenis pengadaan sarana dan prasarana apa yang ditetapkan atau yang diterapkan di sekolah. Kemarin kan kita udah belajar jenis-jenis pengadaan itu, mulai dari proses pembelian, terus lagi proses hibah, penerimaan hibah dan lain sebagainya. Nah, kamu cari tahu biasanya di sekolah tuh pakai penerapan apa sih untuk proses pengadaan sarana dan prasarananya gitu ya. Nah, untuk tugas ini silakan kalian tulis di buku catatan kalian, lalu setelah itu kalian foto. Setelah difoto, jangan lupa di fotonya itu dikasih nama sama kelas ya. Dan kalau misalnya ternyata nih hasil jawaban kamu itu lebih dari satu foto, silahkan fotonya digabungkan dulu menjadi satu foto ya. Jadi diedit dulu. Kalau fotonya ada 2 atau 3 atau 4, silahkan digabung dulu menjadi satu foto. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian langsung kirim di kolom bawah, kirim tugas ya di bawah. Terus kalau kalian mau komen juga silahkan, atau mau bertanya juga silahkan. Kalian mau di grup WhatsApp juga silahkan. Ibu persilahkan kalau misalnya mau nanya di kolom komentar ini juga boleh ya. Mungkin itu aja dari Ibu untuk pertemuan kita pada hari ini. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di YouTube-nya ini, YouTube sekolah kita ya. Mohon bantuannya teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan berarti ya, hari besok ya. Besok kita berarti akan ulangan. Kalaupun misalnya tidak memungkinkan, nggak besok ya, pokoknya pertemuan selanjutnya kita akan ulangan untuk kompetensi dasar 3.2. Oke, Ibu cukupkan sekian teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Semangat terus belajarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.